satu pegang kepala. Kalau ibu bilang dua, pegang pipi. Kalau ibu bilang tiga, nanti pegang siku. Siku ya. Siap? Satu, dua, dua, tiga. Udah. Lagi ya. Siapa yang ingat kemarin kita belajar soal apa? Dakwah Nabi Muhammad di Taif. Siapa yang ingat waktu Nabi Muhammad ke Taif itu ada apa aja? Ada kejadian apa? Nabi Muhammad diolok-olok dan dilempari batu. Tapi saat Nabi Muhammad itu diolok-olok dan dilempari batu, saat keluar dari Taif itu Nabi malah mendoakan agar masyarakat Taif itu mendapat hidayah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Siapa yang tahu Isra Mi'raj ini kayak gimana ceritanya? Ada yang tahu nggak? Gimana, Mbak Sela? Kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, benar. Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iya, benar. Nah, sejalan dengan pembelajaran kita hari ini dengan topik Isra Mi'raj, nah Ibu ingin kalian itu bisa menganalisis kematian Isra Mi'raj, kemudian dapat identifikasi latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dan dapat mengklasifikasi urutan perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, benar ya yang dibilang sama Mbak Sela tadi, Isra itu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj di Aqsa ke Sidratul Muntaha. Istilah bahwasanya Isra Mi'raj yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang pertama itu apa? Meninggalnya istri Nabi dan yang bernama Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Muawiyah. Nah, masa ini disebut tahun kesedihan. Nah, yang kedua itu gencarnya kaum kafir Quraisy dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Dan pada saat itu, saat meninggalnya istri Nabi dan paman Nabi Muhammad itu sangat sedih. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad juga mengira bahwasanya nanti akan banyak kaum kafir Quraisy gencar untuk menentang dakwah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Tapi di Taif juga Nabi Muhammad diusir dengan ditolak dan dilempari batu. Kenapa kok bisa gitu? Karena ajarannya kurang diterima oleh masyarakat. ya, karena sebelumnya itu kaum kafir Quraisy itu sudah menghasut di sana dan masyarakat Taif untuk mengusir Nabi Muhammad. Nah, kemudian ibu mau menampilkan video, nanti kalian simak, nanti berkaitan dengan tugas kalian di bagian langit-langit. Nanti ketemu siapa saja. Yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris,
Ya dibagi sama teman-temannya, nggak usah rebutan, nggak usah dulu-duluan, yang penting bener ya. Dua-dua, tiga. Lagi bisa nih di mana? Lagi berapa? Oh, di sini. Lima. Itu lagi ketiga. Lagi pertama belum? Bisa direkatkan kan? Bisa belum? Bisa. Salah itu. Dulu. Sudah semua. Nah, kita ini ya koreksi bersama ya. Sekalian ibu kasih penjelasan soal di langit-langit ini. Nah, yang pertama ini benar nggak ketemu dengan Nabi Adam? Benar. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu melihat ke kanan, beliau tertawa. Kemudian saat melihat ke kiri, Nabi Adam menangis. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, saat melihat ke kanan, Nabi Adam itu melihat orang-orang yang beriman yang masuk ke surga. Sedangkan saat melihat ke kiri, Nabi Adam itu melihat orang-orang yang tidak beriman yang masuk ke neraka. Kemudian ke langit kedua, yaitu bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, benar nggak? Benar. Itu benar. Nah, ini saat bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Muhammad itu didoakan dan diberi salam. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, benar nggak? Benar. Nabi yang ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, benar nggak? Benar. Yang di langit lima dan 6, 7 itu bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu sudah benar ya? Nah, pada saat Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, di atasnya langit ke-7, nah Nabi Muhammad itu naik lagi dan bertemu dengan Allah. Lalu tadi mendapat perintah untuk melaksanakan sholat selama 50 kali. Nah, saat mendapatkan perintah itu Nabi Muhammad kemudian turun. Terus waktu di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, nah tadi kalau pas kamu di atas dikasih perintah Allah untuk apa? Dikasih perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Nabi Musa menjawab apa? Nanti hambamu tidak kuat banyak rakaatnya. Nah, kemudian Nabi Musa menyarankan untuk mengorting kali sholatnya. Kemudian Nabi Muhammad bolak-balik hingga akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Nah, apa saja sih kejadian-kejadian yang ada dalam Isra Mi'raj? Yang pertama itu yuk dibaca. Yang pertama berarti melihat malaikat menjaga neraka. Yang apa? Yang badannya besar, wajahnya suram, tidak pernah tersenyum. Yang kedua, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang membawa daging di kanan itu daging yang baik, dan kemudian di sebelahnya ada daging yang busuk. Orang itu memilih daging yang busuk. Itu adalah gambaran bagi yang sering melakukan zina. Jadi tidak boleh ya nanti di akhirat digambarkan sebagai orang yang memilih daging busuk untuk dimakan. Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu apa? Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya, memotong lidah. Memotong lidah itu adalah gambaran bagi orang yang suka berbohong dan membincangkan keburukan orang lain. Membincangkan keburukan orang lain itu seperti apa? Bergibah itu tidak boleh. Kalau bergibah itu juga diistilahkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian yang keempat ada apa itu? Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Itu adalah gambaran bagi orang-orang yang selalu memakan riba. Pinter. Yuk kita berdiri bersama-sama menyanyi. Nanti kalau kalian nggak bisa nyanyinya, kita tepuk-tepuk ya. Yuk berdiri yuk.
Dila. Boleh. Iya. Ya tadi apa kesimpulannya pada Kesimpulannya Isra Mi'raj. Isra itu peristiwa perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang Mi'raj itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu diberikan Allah supaya untuk menghibur Nabi Muhammad karena kematian istrinya dan pamannya gitu. Udah. Terima kasih ya Mbak Dila. Udah ya dari kita tadi. Pertama dulu. Dan bahwasanya Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat akan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu bertemu dengan nabi-nabi. Nah, di sana juga Nabi Muhammad itu diberi perintah oleh Allah untuk menunaikan sholat. Nah, ini ibu ada beberapa soal nanti dikerjakan. Ini nanti ibu kirim ke grup orang tua kalian ya. Nanti bilang ke ibu kalian untuk membukakan soalnya. Nah, bisa ya mempelajari dari buku, kemudian internet maupun video yang ditayangkan tadi. Nah, nanti ibu akan mengirim link internet maupun link YouTube yang bisa kalian akses untuk belajar. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, nah ibu harap anak-anak itu makin giat dalam sholat. Karena tadi apa? Perjalanan untuk mengerti 50 kali itu sangat panjang. Harus naik turun. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, ibu berharap kalian makin rajin sholat. Walaupun kalian masih kelas 4, kalian harus membiasakan sholat dari awal. Nah, ibu juga mau berpesan ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu tidak menunjukkan adanya sikap toleransi karena menentang dari ajaran Nabi Muhammad. Untuk pembelajaran kita besok itu adalah mengenai masyarakat Yathrib sebelum Nabi Muhammad berdakwah ke sana. Nah, nanti dipelajari ya. Ya, Bu. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan